Assalamualaikum guys. Mungkin ini adalah penyebab video teman-teman masih sepi penonton. Teman-teman, YouTuber pemula pasti jika pertama kali upload video mengharapkan begitu upload langsung rame kan? Sama teman-teman, saya juga gitu. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa algoritma YouTube itu atau bot YouTube pertama kali video kita diupload itu tidak serta-merta langsung menyebarluaskan ya teman-teman ya. Bot YouTube itu bertindak seperti sales teman-teman. Ketika ada video yang baru diupload, nah bot ini lantas menyebarluaskan ke beberapa calon penonton teman-teman. Pertama mungkin disebarkan 10 dulu. Nah pada 10 pertama ini gimana responnya? Apakah langsung pada ngeklik atau cuma di scroll saja, ditinggal tidak ditonton gitu? Jika respon yang pertama itu baik, bagus, diklik terus ditonton dan tontonannya juga lama karena mungkin tepat sasaran gitu ya, audiensnya tepat sasaran, video kita akan berpotensi naik teman-teman dan terus akan disebarluaskan sama bot YouTube ini. Namun jika 10 pertama ini kok zong, kurang responnya, kurang bagus, jangankan kok sampai ditonton, diklik aja tidak, nanti algoritma ini menganggap, bot YouTube ini menganggap video kita jelek teman-teman. Akhirnya tidak disebarluaskan lagi. Namun tenang teman-teman, bot ini nantinya juga akan menyebarluaskan lagi seiring berjalannya waktu ya. Saya pernah dulu di tahun 2018 pertama kali video tersebut saya unggah hanya ditonton sekitar 18 orang. Namun setelah 2 bulan kemudian video tersebut naik menjadi 1000-an lebih. Itu artinya buat YouTube tidak berhenti teman-teman. Tetap jika ada kesempatan, bot YouTube ini akan tetap menyebarluaskan video kita ke calon audiens ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau semisal video kita baru upload ke sepi. Itu masih normal dan masih wajar ya teman-teman. Tetap upload ya gitu, jangan panik dan jangan putus asa. Nah ini yang kedua teman-teman, jangan share sembarangan video kita. Jika kita share sembarangan video kita, misalnya kita share ke orang yang tidak tepat, pertama orang tersebut ngeklik video kita, namun ternyata ditonton cuma beberapa detik saja teman-teman, terus skip keluar. Nah kalau kejadian ini sampai berulang-ulang kali, sampai 10 kali, 12 kali, 50 kali, algoritma YouTube akan membaca bahwa konten kita itu termasuk konten yang jelek. Walaupun algoritma itu tidak menonton ya, tapi algoritma itu cara bacanya seperti itu teman-teman. Jika banyak audiens yang menonton hanya sedikit, hanya beberapa persen dari total panjang video kita, misalnya video kita berdurasi 10 menit namun ditonton cuma beberapa detik, nah itu algoritma atau bot YouTube akan mengkategorikan video kita itu jelek teman-teman. Jadi jangan sampai kita nge-share video sembarangan ya teman-teman. Ya kalau mau nge-share, semisal mau di-share ke grup ya, ke grup YouTube atau ke grup WA, itu betul-betul orangnya itu suka dengan tema yang sedang kita bahas teman-teman. Jadi ketika mereka klik, mereka akan betah menonton. Tapi kalau kita kok share ke orang yang salah, kita itu seperti memberitahu algoritma bahwa video kita itu jelek gitu teman-teman. Pelepotan ini ngomongnya. Nah ini yang ketiga teman-teman, karena kita sudah upload cukup lama terus panik, videonya kok tidak naik-naik. Nah kemudian teman-teman secara tidak sadar mengubah judul teman-teman. Nah yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita mengubah sebuah judul video, itu artinya kita meriset apa yang sudah dikerjakan sama algoritma, sama bot YouTube.
Jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus sabar teman-teman. Karena memang cara kerjanya algoritma itu tidak serta-merta membagikan kepada orang ya. Algoritma ini itu sabar, berusaha untuk mendistribusikan konten kita, video kita ke orang-orang yang tepat. Jadi memang butuh waktu yang lama teman-teman. Tidak dalam waktu sehari 2 hari itu belum tentu. Kadang-kadang bisa sampai berbulan-bulan ya. Mungkin bisa sampai setahun juga mungkin bisa. Terkadang algoritma itu juga memanfaatkan momen ya. Semisal video kita kategorinya tentang mobil. Terus kebetulan pada saat 1 tahun setelah video kita upload, kata kunci mobil yang kita gunakan di dalam judul yang sedang kita bahas kebetulan naik teman-teman. Kata kunci itu banyak pencarian. Nah, karena kategori kita kok masuk dalam kategori yang masih naik, akhirnya algoritma kembali menyebarkan video kita teman-teman. Makanya kadang-kadang ada video yang sudah lama diupload, setahun atau 2 tahun baru naik gitu teman-teman. Itu karena kebetulan ada momennya. Jadi teman-teman jangan panik, jangan buru-buru ganti judul ya. Kita fokus saja bikin konten selanjutnya. Kita sebelum bikin konten riset keyword dulu kira-kira apa yang sedang ramai. Dan pokoknya SEO-nya kita benahi dulu teman-teman. Nah ini yang keempat teman-teman. Terkadang kita tidak sadar ada iklan beli views hanya dengan harga murah, semisal 50.000 dapat 100.000 views. Nah terkadang teman-teman tidak menyadari kalau semisal kita beli views, mesin yang digunakan untuk memboost itu ya, memboost konten kita itu akan mengacak teman-teman. Kalau semisal mesin tadi menyebar ke calon audiens yang tepat, itu untung buat kita karena konten kita mungkin akan berkembang ya. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, disebar ke ngacak audiens, kebetulan tidak ada yang cocok, dari 100.000 views itu banyak yang skip teman-teman, atau cuma nonton beberapa detik dari rata-rata jumlah penonton, dan algoritma akan membaca ini sebagai sebuah sinyal bahwa konten kita itu jelek. Walaupun sudah ditonton 100.000 kali, namun akhirnya video ini tidak bermanfaat teman-teman, tidak disebarluaskan lagi ke calon audiens selanjutnya. Jadi teman-teman, dalam kita menjadi seorang konten kreator itu harus betul-betul sabar ya teman-teman. Memang jangka waktunya itu lama, panjang, dan yakinlah kalau kita mau konsisten dan terus belajar, mudah-mudahan kita akan berkembang teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.